Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Bayi Ferdianto, Prodi LLU 26 asal Tangerang. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu radio aids navigation, yaitu instrument landing system. Apa pengertian dari instrument landing system? Instrumen landing system adalah alat bantu navigasi pendaratan menggunakan gelombang radio secara instrumen atau non-visual yang digunakan penerbang dalam melakukan prosedur pendekatan dan pendaratan pesawat di suatu bandara. Pembantuan ini dilakukan agar pilot mengetahui jarak pesawat terhadap area pendaratan pada runway. Pemanduan dilakukan untuk mengatur posisi centerline pesawat sehingga dapat landing dengan tepat di garis tengah landasan. Pemanduan dilakukan juga untuk mengatur posisi atas bawah pesawat sehingga dapat landing dengan tepat pada sudut kurang lebih 3 derajat. Fungsi dan kegunaan ALS. Untuk membantu pilot selama pendekatan dan pendaratan, untuk memberikan pesawat dengan pendekatan akhir presisi, untuk membantu pesawat ke titik landasan pacu, untuk memberikan panduan pesawat ke landasan pacu baik pesawat horizontal maupun vertikal, untuk meningkatkan keselamatan dan kesadaran situasional. Adapun komponen peralatan ALS ada 3. Yang pertama, marker beacon. Yang kedua, localizer. Yang ketiga, glide slope. Marker beacon. Marker beacon memberikan peringatan kepada pilot dengan suara dan lampu yang digunakan bersamaan dengan ALS untuk memberikan peringatan kepada pilot bahwa jarak pesawat terhadap landasan yang berupa outer marker. Outer marker memberitahukan kepada pilot bahwa pesawat berada 7 km pada ke threshold atau ujung runway dengan modulation 400 Hz dan Morse kode dash tone terus-menerus hingga pesawat tidak berada pada sinyal outer marker atau tidak berada di atas peralatan outer marker. Selain itu, pilot juga memonitor indikator lampu berwarna biru yang akan menyala saat pesawat menerima sinyal outer marker. Selanjutnya ada middle marker. Sama halnya outer marker, middle marker juga memberitahukan pilot bahwa pesawat berada pada 2 km dengan modulation 1300 Hz dan memberitahukan Morse kode dash tone terus-menerus sampai pesawat tidak berada lagi pada peralatan atau tidak berada di atas peralatan middle marker, dan pilot memonitor identifikasi lampu berwarna kuning. Dan yang ketiga, inner marker. Inner marker tidak seperti marker beacon lainnya. Inner marker jarang dipakai pada bandar udara di Indonesia karena jarak pandang visibility pilot masih relatif baik. Inner marker biasanya digunakan di bandar udara yang berada di daerah bersalju dan berkabut di mana visibility dekat. Peralatan ini juga memancarkan gelombang elektromagnetik untuk memberikan informasi ke pilot dengan jarak 300 meter dengan modulation 3000 Hz dengan Morse code tone terus-menerus hingga pesawat tidak berada di atas peralatan inner marker, dan pilot memonitor identifikasi lampu berwarna putih. Selanjutnya ada localizer. Localizer adalah peralatan navigasi yang memberikan informasi mengenai kelurusan pesawat dengan garis tengah landasan. Localizer ditempatkan di ujung runway.
memancarkan buah-buah slope dengan frekuensi loop yang berbeda tetapi tetap satu frekuensi carrier 90 Hz dan 150 Hz. Jika pesawat mendapatkan frekuensi loop dominan 150 Hz, jarum akan bergerak ke kiri, artinya pesawat berada terlalu ke kanan dari centerline, maka pilot menggerakkan pesawat ke kiri sampai jarum tepat di tengah. Begitu juga sebaliknya, jika pesawat mendapatkan frekuensi loop 90 Hz, jarum akan bergerak ke kanan, artinya pesawat berada terlalu ke kiri dari centerline, maka pilot harus menggerakkan pesawat ke kanan sampai jarum tepat di tengah. Saat komposisi frekuensi loop 150 Hz dan 90 Hz seimbang, artinya pesawat berada tepat di centerline dan pesawat sudah dalam posisi yang benar untuk landing. Localizer bekerja pada range frekuensi 108.00 hingga 112.00 MHz. Frekuensi ini dipancarkan oleh antena carrier yang diletakkan di tengah antara antena 150 Hz dan 90 Hz. Antena loop memancarkan sinyal yang kemudian dimodulasikan dengan frekuensi carrier di udara. Modulasi seperti ini disebut phase modulation. Antena localizer terdiri dari 16 sampai 24 buah antena loop dan 1 buah antena carrier. Selanjutnya glide slope. Glide slope juga memancarkan frekuensi carrier dan loop, tidak juga berbeda dari localizer. Glide slope memberikan informasi sudut mendaratkan 3 derajat dengan mengkombinasikan frekuensi loop 150 Hz dan 90 Hz menggunakan 2 buah antena vertikal dalam 1 buah tiang. Sudut 3 derajat dihasilkan jika loop 150 Hz sebanding dengan 150 Hz. Kedua frekuensi ini akan dibandingkan setelah diterima oleh pesawat udara untuk melihat apakah pesawat sudah membentuk sudut 3 derajat atau belum. Indikator yang terlihat di kokpit pesawat berupa jarum sebagai tanda sudut 3 derajat. Jika pesawat mendapatkan frekuensi loop dominan 150 Hz, jarum akan bergerak ke atas. Artinya, sudut pendaratan pesawat terlalu rendah atau pesawat terlalu rendah untuk landing, maka pilot harus menaikkan pesawat sampai jarum di tengah, begitu juga sebaliknya. Jika mendapatkan frekuensi loop 90 Hz, jarum akan bergerak ke bawah, artinya sudut pendaratan pesawat terlalu besar atau pesawat terlalu tinggi untuk landing, maka pilot harus menurunkan ketinggian pesawat sampai jarum tepat berada di tengah. Saat komposisi frekuensi loop 150 Hz dan 90 Hz seimbang, artinya pesawat berada pada sudut pendaratan yang aman atau tepat, dan pesawat sudah dalam posisi yang benar untuk landing. Adapun standar parameter yaitu KM nomor 44 tahun 2005 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia mengenai kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagai standar wajib, dan KP 103 tahun 2015 tentang standar teknis dan operasi, spesifikasi teknis fasilitas telekomunikasi penerbangan, dan ICAO Annex 10 atau Aeronautical Telecommunication. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.